Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo, kawan-kawan seperti berada kembali lagi bersama Bang Eril. Bakil gitu ya. Semoga kita selalu baik dan kebaikan selalu menjadi semua, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kita bersempatan untuk berbagi soal disertai pembahasan lengkap untuk kita persiapkan diri menghadapi CPNS tahun 2024, karena sebagai kita tahu CPNS kembali akan digelar dan mungkin tinggal menunggu menghitung hari gitu ya kawan-kawan untuk pelaksanaannya. Dan pada kesempatan kali ini Aki akan masuk di part 19. Jadi untuk kawan-kawan yang baru singgah di sini, jangan lupa untuk searching lagi video Bang Aki yang part 1 sampai part 18-nya. Dan kawan-kawan yang belum subrek, agar tetap subrek kawan-kawan ya, biar Bang Aki nanti semakin bersemangat lagi dalam berbagi soal terbarunya. Di kesempatan kali ini Aki akan fokus di soal TWK gitu, tes wawasan kebangsaan, di mana soalnya Aki buatkan tentunya Aki sesuaikan dengan kisi-kisi Menpan RB nomor 321 tahun 2004. Di mana di kisi-kisi ini disebutkan bahwa salah satu materi akan muncul di SKD TWK adalah berkenaan dengan materi nasionalisme kawan-kawan ya. Jadi soal yang Maki buatkan kali ini adalah materi tentang nasionalisme. Namun sebelum jauh ke sana, Maki akan mencoba menyapa dulu beberapa sahabat kita yang sudah meninggalkan pesannya di kolom komentar. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir gitu ya di Maki ya. Pertama dari Mbak Nopi nih. Mbak Nopia Irama 3D Go. Oh, mohon maaf baru Maki ya bersempatan untuk membalasnya gitu ya. Mang, soundnya ganti apa? Iya betul ya. Suara kentut masa lucu kalilah gitu ya. Terima kasih ya, ini sengaja untuk membuat kawan-kawan semakin bersemangat gitu dalam belajar gitu ya. Nanti kawan-kawan tidak tegang gitu ya dengan soal-soal latihannya. Terima kasih Mbak Nopia sudah berkenan untuk hadir. Maki doakan semoga Mbak Nopia dimudahkan untuk lolos jadi PNS tahun 2024 ini. Berikutnya ada dari Bang Ita Masru Rahjaya. 3D Go juga sama nih, suaranya gak bagus, kadang gak jelas bicaranya. Oke, terima kasih koreksinya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini Maki akan berikan suara yang terbaik dari Maki punya. Gitu kan ya. Oke, dan memang waktu itu memang soal itu adalah soal yang bersifat pemanasan gitu kawan-kawan. Jadi mohon maaf kalau ada sedikit ketidakjelasan dalam suaranya, kemudian juga soal-soalnya, karena insya Allah nanti dari sekarang ke depan Maki akan ada waktu luang, jadi Maki bisa fokus lah untuk berbagi soal-soal terbarunya kepada kawan-kawan semua gitu. Terima kasih Mbak Ita, semoga Mbak Ita dimudahkan lolos jadi SMPNS tahun 2024 ini, amin. Berikutnya dari Mbak Meka nih, Kang next boleh request soal TWK terbaru ya. Alhamdulillah nih por day go ya betul ya. por day go. I'm sorry, aduh jadi pusing gitu kan. Belum belajar soalnya tapi udah pusing. Insya Allah dan alhamdulillah pada kesempatan ini Maki buatkan soal yang baru dan soalnya mirip-mirip gitu untuk optionnya gitu. Jadi buat soal hot gitu untuk kawan-kawan semua gitu ya. Biar kawan-kawan nanti para subbreaker Maki menjadi subbreaker yang soleh dan soleh hot. Itu kan ya. Aduh, just kidding gitu ya. Terima kasih Mbak Mika, Maki doakan semoga lulus PNS tahun 2024 ini, amin. Berikutnya dari Bang Jadi PNS 3 day ago. Jadi PNS 8716 ya, harusnya ini diganti di Mbak Jadi PNS-nya jadi 2024 gitu, biar nanti lolos jadi SMPNS tahun 2024 ini. Gitu kan ya. Soalnya keluarsan nih, masa masih pakai kasus pandemi Covid itu ya. Terima kasih Bang Jadi PNS ya atas koreksinya, dan Maki sekarang buatkan soal-soal terbaru nih untuk kawan-kawan semua yang sudah memberikan masukan terbaiknya yang membuat Maki semakin bersemangat gitu untuk berbagi konten terbarunya kepada kawan semua gitu ya. Berikutnya ada dari Bang Alpina nih, bahas TWK terbaru Bang, soalnya pendek-pendek jawabannya yang mirip-mirip. Nah ini dia, terima kasih atas ini sarannya gitu ya. Maki sekarang buatkan soal yang di request oleh semuanya kawan-kawan ya. Nah kawan-kawan, sebagaimana kita ketahui ini Maki akan bagikan terlebih dahulu dasar untuk kita memperluas dan memperdalam keilmuan kita dalam mempersiapkan di CPNS 2024 ini adalah terdapat di Kemenpan RB nomor 321 tahun 2004 tentang nilai ambang batas kawan-kawan ya. Di mana di sana salah satu poin yang muncul adalah berkenaan dengan materi SKD. Jadi kawan-kawan kita harus belajar itu sesuai dengan kisi-kisi ini. Materi jangan sampai nanti kawan-kawan belajar dari buku tapi tidak sesuai dengan kisi-kisi, yang akan menyebabkan kawan-kawan loh saya udah belajar banyak dari buku tidak ada yang keluar ya. Mungkin karena bukunya tidak disesuaikan dengan kisi-kisi gitu kan ya. Jadi kalau mau beli buku sesuaikan kisi-kisinya. Apa? Kalau di TWK itu ada nasionalisme, ada integritas. Ini integritas sudah Maki bahas gitu ya di pertemuan sebelumnya, namun soalnya masih sifat yang terdahulu. Jadi nanti mungkin akan Maki update lagi. Bela negara juga sama, pilar negara juga sama sudah berikan, Maki juga bahasa negara sudah berikan ya, tapi ini soalnya masih sifat pemanasan gitu kan. Dan pada kesempatan ini Maki akan alhamdulillah bersempatan
untuk membahas soal nasionalisme kawan-kawan ya. Soalnya buat hari ini ada soal terbaru gitu kawan-kawan di tahun 2004. Nah, mudah-mudahan bisa semakin memotivasi kawan-kawan untuk semakin semangat menonton video ya. Itu punya. Aduh. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama kawan-kawan. Jadi kuncinya itu adalah kita harus mampu mewujudkan kepentingan nasional dengan tujuan yang sama dan tetap mempertahankan identitas nasional. Ini kuncinya gitu. Walaupun nanti ini adalah kepentingan bersama, tapi tetap harus memuat identitas nasional gitu kan kawan. Sebagai pemanasan kawan-kawan perlu kawan-kawan ketahui nasionalisme itu adalah sebuah ideologi yang berdasarkan rasa cinta terhadap tanah kelahirannya, ya tanah air berarti. Nah, rasa cinta dalam nasionalisme akan mewujudkan sikap untuk memperjuangkan kepentingan bangsa. Nah, ini jadi kuncinya itu adalah bahwa kita harus memperjuangkan kepentingan bangsa atau negara. Jadi ketika ada option banyak, pilihan banyak, ya, tawaran banyak, maka tugas kita adalah memperjuangkan kepentingan bangsa atau negara, bukan kepentingan pribadi gitu. Kalau secara asal kata sih nasionalisme itu berasal dari kata nationalism atau nation dalam bahasa Inggris. Dalam penelitian kemaknaannya ini sebagai wawasan tambahan aja ya kawan-kawan. Kata nation berasal dari kata dalam bahasa Latin yaitu natio yang berakar dari kata nascor yang berarti aku lahir ya. Atau dari kata natus sum yang berarti aku dilahirkan. Nah, dalam perkembangan maknanya kata nation merujuk pada bangsa atau kelompok manusia yang menjadi penduduk resmi suatu negara dalam mencintai tanah airnya. Ini makilah dari Wikipedia ya kawan-kawan. Nanti silakan kawan-kawan kembangkan kembali untuk definisinya. Nah, kemudian kawan-kawan perlu ketahui ada bentuk-bentuk nasionalisme. Satu diantaranya adalah nasionalisme kewarganegaraan, ya, atau nasionalisme sipil. Sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari pernyataan aktif rakyatnya atau kehendak rakyat. Nih, itu perwakilan politik. Teori ini mulai dibangun oleh Jean-Jacques Rousseau ya, dan menjadi bahan tulisan. Antara tulisan yang terkenal adalah bukunya berjudul Du Kontras Sosial atau kalau dalam bahasa Indonesia itu mengenai kontrak sosial. Intinya adalah bahwa nasionalisme ini muncul karena partisipasi aktif rakyat dalam politik negara gitu kawan-kawan, sederhananya ya. Nah, ini berarti bahwa rakyat merasa memiliki negara mereka dan aktif terlibat dalam proses politik untuk memastikan negara berjalan dengan baik. Itu sederhananya. Kemudian ada nasionalisme etnis kawan-kawan. Nah, jenis nasionalisme ini di mana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal dan etnis sebuah masyarakat. Nah, ini dibangun oleh Johann Gottfried von Herder yang memperkenalkan konsep Volk bahasa Jerman untuk rakyat gitu kan kawan. Gitu. Sederhananya sih berkaitan dengan etnis lah gitu nasionalisme etnis itu. Kemudian ada nasionalisme romantik. Nah, atau disebut juga nasionalisme organik, nasionalisme identitas. Nah, ini dia. Adalah lanjutan dari nasionalisme etnis di mana lanjutannya negara memperoleh kebenaran politik secara semula jadi organik hasil dari bangsa atau ras menurut semangat romantisme. Nasionalisme romantik bergantung kepada perwujudan budaya etnis yang menempati idealisme romantik. Kisah tradisi yang telah direka untuk konsep nasionalisme romantik misalnya Grimm bersaudara yang dinukilkan oleh Herder merupakan koleksi. Nah, ini atau sederhananya nasionalisme ini adalah kelanjutan dari nasionalisme etnis gitu kan lah. Di mana negara dilihat sebagai ekspresi alami dari bangsa atau ras tertentu. Di sini negara dianggap sebagai manifestasi yang alamiah dari identitas budaya bangsa. Gitu romantik itu ya. Kemudian ada nasionalisme budaya, kawan-kawan. Nah ini sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama dan bukannya sifat keturunan, seperti warna kulit, ras dan sebagainya. Contoh yang terbaik ialah rakyat Tionghoa yang menganggap negara adalah berdasarkan kepada budaya. Unsur ras telah dibelakangkan di mana golongan Manchu dan lain sebagainya. Ini makin lacar dari Wikipedia ya, nanti silakan kawan-kawan kembangkan sendiri. Nah, sederhananya nasionalisme budaya itu muncul karena negara memperoleh legitimasi gitu politik dari budaya bersama, bukan atribut seperti warna kulit atau bahasa gitu. Fokusnya adalah pada warisan budaya yang dibagikan oleh masyarakat gitu kawan. Kemudian ada nasionalisme kenegaraan. Jadi ada kewarganegaraan, ada kenegaraan. Nah, sederhananya bentuk nasionalisme ini menganggap bahwa bangsa adalah komoditas yang memberikan kontribusi penting terhadap pemeliharaan dan kekuatan negara.
keberadaan bangsa dipandang sebagai bagian penting dalam keberhasilan negara itu. Dan berikutnya ada nasionalisme agama. Nah, nasionalisme negara terbentuk ketika negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama nih. Agama menjadi perekat utama yang mengikat masyarakat dalam satu negara. Jadi bukan pembeda, tapi ya perekat ini agama itu kawan-kawan, bukan untuk membedakan antara agama A, B, C, D dan seterusnya ya. Jadi dengan adanya agama bukan justru membeda-bedakan antara kita dengan yang lainnya, tapi justru perekat gitu untuk kita bersatu, karena agama mengajarkan kebaikan tentunya gitu kan ya. Nah itu sekilas mengenai nasionalisme yang harus kawan-kawan ketahui, dasar untuk menyelesaikan soal yang akibatkan nanti gitu, dan untuk memperdalam lah gitu kawan-kawan ya setidaknya. Oke, lanjut. Nah ini dia soalnya kawan-kawan. Di sini sudah selesai masalah. Namun apa besar lebih yo dibutuh seru gitu. Lalu lebih besar lagi sudah disebut peace solution berapa? Iya betul. Biar bisa sih inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini kita orang ya. Akil adalah seorang pemimpin organisasi kepemudaan. Akil nih ya, ketua gengnya nih, bukan ketua geng ya, tapi ketua pemuda di sini. Pada suatu hari dalam sebuah diskusi tentang program kerja nih, terjadi perdebatan sengit antara anggota yang memiliki pandangan berbeda. Sikap Aki yang paling tepat yang mencerminkan nasionalisme adalah, tentu dong kawan-kawan, ketika kawan-kawan juga mungkin ada yang pernah mengalami menjadi ketua organisasi atau pemimpin dalam suatu organisasi kepemudaan dan lain sebagainya, tentu kawan-kawan nanti memiliki adanya perbedaan pendapat, terlebih nanti ketika kawan-kawan ditakdirkan jadi SNPNS itu kan nanti ada rapat kerja gitu kawan-kawan, rapat dinas seperti itu. Nah, ketika nanti kawan-kawan menemukan perdebatan sengit antar anggota yang memiliki pandangan berbeda, sikap kawan-kawan harus seperti apa? Nah, terutama sebagai seorang ASN yang tugasnya itu perekat dan pemersatu. A. Membiarkan anggota debat sampai mereka lelah dan menghentikan diskusi. B. Menghentikan diskusi dan meminta anggota untuk berbicara satu persatu di lain waktu. C. Tetap berada di sana dan mendengarkan semua pandangan dengan penuh empati. D. Menyela perdebatan dan memberikan pandangan sendiri tanpa mendengarkan yang lain. E. Mendengarkan semua pandangan dengan penuh empati dan kemudian memfasilitasi diskusi untuk mencari solusi bersama. Nih kawan-kawan ya. Nasionalisme itu kawan-kawan perlu kawan-kawan ketahui, ini di pembahasan ya, tidak hanya mencakup rasa cinta terhadap negara, tetapi juga penghargaan terhadap keragaman ya, dan komitmen untuk mencari solusi terbaik demi kepentingan bersama. Kan tadi kuncinya, jadi kita harus memperhatikan kepentingan bersama bangsa dan negara gitu kan. Dalam situasi konflik, mendengarkan semua pandangan dengan empati menunjukkan penghargaan terhadap perbedaan dan usaha untuk mencapai kesepakatan yang konstruktif dan konstruksif. Kita kalau begitu udah kelihatan jawabannya kawan-kawan ya. Apalagi ini masih sifatnya masih pemanasan ya, masih terlihat di sini ada kalimat positif dan negatif gitu. Yang A itu sikap ini yang membiarkan anggota debat sampai mereka lelah gitu dan menghentikan diskusi. Ini sikap ini menunjukkan ketidakpedulian dan tidak mencari penyelesaian konflik ini. Jadi dibiarkan gitu, tidak peduli. Kalau kayak gini nggak boleh kawan-kawan, nanti seorang pemimpin itu membiarkan ya orang lain berdebat, bertengkar gitu ya, tidak ada kepedulian dan tidak ada usaha untuk menyelesaikan konflik. Justru kawan-kawan di sini sebagai pemimpin harus berusaha untuk menyelesaikan konflik gitu, menyatukan gitu kawan-kawan. Gitu perbedaan itu dan mencari solusinya. Berarti ini jangan dipilih wrong ya. Yang kedua nih, menghentikan diskusi dan meminta anggota untuk berbicara satu persatu di lain waktu. Kalau ini meminta anggota untuk berbicara satu persatu, ini tidak menyelesaikan konflik ya, tanpa mencari solusi segera. Nah, sifatnya kan harus segera kan dalam rapat itu ya. Jadi harus segera diatasi, karena nanti kalau tidak segera diatasi nanti berbuntut, nanti setelah rapat masih berantem gitu kan ya. Nah, tidak tenang hidup kita nanti kalau berantem terus cari musuh ya. Itu ya. Ya juga nanti pilih nih. Apalagi dihentikan tanpa kalau dihentikan berarti kan tentu ini tidak ada penyelesaian gitu kan kawan. Yang C, berada di sana dan mendengarkan semua pandangan dengan penuh empati. Ini bagus kawan-kawan. Tapi hanya mendengar di sini. Jadi pasif gitu, tidak aktif di sini. Hanya mendengarkan saja gitu ya. Berada di sana dan mendengarkan orang lain tapi penuh empati, walaupun penuh empati di sini bagus. Nah, ini juga penting sebetulnya kawan-kawan, tapi ini tidak mencari solusi. Mencari solusi. Jadi meskipun dia mencerminkan nasionalisme ya, tapi dia tidak ya, di sini ada mendengarkan dengan penuh empati nih, tapi kurang gitu, tidak mencoba mencari solusi
ya tidak cukup untuk mencerminkan nasionalisme yang aktif dan konstruktif, karena pasif itu tadi. Jadi dia tidak segera mencari solusi gitu, tidak aktif, pasif gitu, diam gitu ya. Jadi juga wrong yang dipilih gitu. D. Menyela perdebatan dan memberikan pandangannya sendiri tanpa mendengarkan yang lain. Nah ini juga apalagi wrong ini kawan-kawan. Kenapa? Karena ini ada sikap otoriter gitu dan tidak menghargai pandangan orang lain gitu, disela gitu ya, kayak motor aja disela gitu kan. Itu dia. Oke, ini jadi jangan dipilih. Nah berarti kalau begitu jawabannya, karena ini wrong, jawabannya empat yang kawan-kawan ya, mendengarkan semua pandangan dengan penuh empati. Nah ini ya tadi yang option C ya. Dan kemudian memfasilitasi diskusi untuk mencari solusi bersama. Nah ini ada upaya untuk mencari solusi segera gitu ya. Nah sikap inilah yang mencerminkan nasionalisme, karena berusaha untuk menghargai keberagaman gitu, pandangan ya, kan mendengarkan semua pandangan gitu kan. Jadi hargai dulu kalau ketika kawan-kawan jadi pemimpin, dan berusaha untuk memfasilitasi itu, mencari jalan keluarnya. Nah ini berarti untuk berusaha mencari solusi yang inklusif dan konstruktif gitu ya, intinya ya, untuk kepentingan bersama. Jadi jawaban dapat itu yang begitu kan Arzen. Ida beb, isi mantap, mantap. Next one number 2. Mana ini ada pembahasan gitu sih, sorry. Number 2 nih. Di sini susu masalah. Namun apa saja jujur, tibutu susuk gitu ya. Selalu bisa disebut bus solution. Biar apa? Iya betul. Biar inspirasi gitu kan ya. Saja kayak gitu coba ya. Akal adalah seorang anggota organisasi sosial yang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Suatu hari, ini akal berarti adanya mengakil nih kawan. Dalam rapat organisasi muncul perdebatan tentang cara terbaik untuk merayakan hari kemerdekaan. Beberapa anggota memiliki pandangan yang sangat berbeda dan diskusi mulai memanas. Sikap akal yang paling tepat yang mencerminkan nasionalisme adalah bla bla bla. Nah, kalau tadi posisi Mang Aki itu sebagai ketua geng. Kalau sini sama-sama anggota nih, Mang Akal nih, adanya Mang Aki nih gitu kan. Apa yang harus kita lakukan? Terlebih nanti kawan-kawan sudah jadi ASN tadi itu. Ya, kawan-kawan akan sering berhadapan dengan rapat dinas dan lain sebagainya. Tentu akan menemukan perbedaan pendapat apa yang harus dilakukan kawan-kawan ketika kawan-kawan menjadi anggota gitu atau peserta. Nah kalau ini soalnya ini udah hot nih kawan-kawan ya. Jadi soalnya terlihat banyak kalimat positif. Mengajukan usulan untuk menyusun rencana yang mengakomodasi berbagai pandangan dan memfasilitasi dialog yang lebih konstruktif. B. Meminta anggota untuk menyampaikan argumen mereka dengan jelas, kemudian merangkum pandangan yang berbeda untuk ditemukan solusi yang terbaik. C. Menyampaikan menyampaikan pendapatnya dengan penuh keyakinan dan membagikan ide-idenya untuk memperkaya diskusi dan memperjelas tujuan. Wih, keren kan ya, pilihannya sama-sama gitu ya, mirip gitu. D. Mengajak anggota untuk fokus pada tujuan bersama dan menyarankan pertemuan tambahan untuk mendalami perbedaan pandangan lebih lanjut. E. Menyediakan waktu tambahan untuk diskusi agar semua pandangan bisa dipertimbangkan secara mendalam dan membuat keputusan yang inklusif. Nah, kalau kayak gini lebih sulit nih kawan-kawan. Ini memerlukan daya nalar tinggi, kawan-kawan, berpikir kritis ya, tingkat tinggi ya, dan kemampuan analitis tingkat tinggi. Mana yang paling tepat? Nah, ini dia. Oh, ini belum ya. Sorry. Kalau kita perhatikan, kalau A ini dia sikapnya positif juga, ada sikap positif yang baik juga kawan kan ya, mengajukan usulan untuk menyusun rencana yang mengakomodasi berbagai pandangan, bagus dan positif ya, dan memfasilitasi dialog yang lebih konstruktif. Tetapi ini mungkin kurang spesifik dalam hal mendengarkan dan merangkum pandangan gitu. Jadi ini tidak ada upaya untuk mendengarkan dulu ya. Kurang spesifik dalam hal mendengarkan dan merangkum pandangan. Jadi mengajukan usulan untuk mengajukan usulan untuk menyusun rencana yang mengakomodasi berbagai pandangan dan memfasilitasi dialog yang lebih konstruktif ya. Tapi ini hanya mengajukan gitu, tidak ada upaya untuk memperhatikan perbedaan pendapat lain. Yang B, meminta anggota untuk menyampaikan argumen mereka dengan jelas, kemudian merangkum pandangan yang berbeda untuk, ini mirip ini, kita simpan dulu ya, ini jangan ya. Yang cek dulu, kita cek. Menyampaikan pendapatnya dengan penuh keyakinan dan membagikan ide-idenya untuk memperkaya diskusi dan memperjelas tujuan. Wih, keren di sini. Apalagi ada kata istilah memperkaya diskusi ya. Ini sebetulnya bagus nih ya. Ini sih positif. Tapi di fokus utama kita di sini harus pada penyampaian pendapat pribadi dan mencari, maksudnya begini. Kalau di sini upayanya jadi dia lebih kepada penyampaian pendapat pribadi.
daripada penyelesaian konflik ya. Jadi gitu, menyampaikan pendapatnya dengan penuh keyakinan tuh. Jadi ada arah ke mementingkan diri sendiri gitu kan, dan membalikkan ide-idenya untuk memperkaya diskusi, memperjelas tujuan. Nah ini sementara kan di sini sedang terjadi konflik nih. Mana konflik di sini? Perdebatan nih, pada perdebatannya harus diselesaikan kawan-kawan. Jadi tidak ada upaya untuk mencari solusi atau penyelesaian konflik di sini. Jadi ini kurang baik gitu. Walaupun di sini udah bagus, positif nih. Tuh kan ya, lebih hot kan? Iya. Mantap nih, sesuai yang request kawan-kawan. Mengajak anggota untuk fokus pada tujuan bersama dan menyarankan pertemuan tambahan untuk mendalami perbedaan pandangan lebih lanjut. Ini bagus nih. Mengajak anggota untuk fokus pada tujuan bersama, bagus. Masalahnya ini tidak berupaya untuk mencari solusi sesegera mungkin nih. Padahal situasi ya sudah memanas gitu kan ya. Yang sengit, perdebatan yang sengit nih sudah mulai memanas tuh kan tandanya di sini kan. Jadi tidak ada upaya, malah menunda. Jadi ini sama aja dengan menunda masalah gitu kawan-kawan ya. Gitu ya. Pendekatannya memang positif untuk mendalami perbedaan gitu, tapi tidak langsung memberikan solusi dalam situasi yang memanas gitu. Ini wrong, kurang tepat juga lah. Yang ini juga baik ya, menyediakan waktu tambahan untuk diskusi agar semua pandangan bisa dipertimbangkan secara mendalam dan membuat keputusan yang eksklusif. Nah, bagus ini bagus. Tapi memberikan waktu tambahan itu agak kurang gitu sih kawan-kawan ya. Tapi kalau misalkan opsi yang lain tidak ada, ini bisa dipilih sebetulnya ya. Ini bukan solusi yang langsung menyelesaikan perbedaan pendapat. Jadi sifatnya harus segera gitu. Waktu tambahan kan terus ditambah lagi ya, harusnya selesai asar misalkan ya, tambah lagi 1 jam jadi jam 5, tambah lagi 1 jam jam 6. Tidak tegas itu di sana ya. Jadi tidak mencari solusi yang segera. Berarti kalau begitu ya, yang paling tepat itu yang B kan kawan ya. Jadi kita meminta anggota untuk menyampaikan argumen mereka dengan jelas. Sok sampaikan semuanya, misalkan A bagaimana argumennya, B dan bagaimana argumen. Sok silakan perbedaan pendapat tapi disertai argumen gitu. Jangan sampai menyatakan pendapat itu hanya atas dasar nafsu belaka, nafsu duniawi gitu. Gitu kan ya. Gitu kan. Jadi ada dasarnya. Menurut si A, si B, si C gitu. Saya baca dari buku ini bahwa buku ini mengatakan, begitu, apalagi keren nih. Saya baca dari buku A misalkan. Di buku A ini mengatakan bahwa ini untuk mencapai tujuan bersama. Si B menyampaikan, saya baca dari buku B misalkan, bahwa di sana ini argumennya jelas gitu kawan-kawan. Jadi tidak menurut saya kurang baik gitu ya, malah gitu. Jadi seolah memaksakan kehendak gitu. Kemudian kalau sudah disampaikan dengan jelas menurut dasar-dasarnya gitu, kemudian merangkum pandangan seperti misalkan tadi, menurut saya soal yang akan keluar dari CPNS itu adalah ini, berdasarkan siapa? Berdasarkan saya. Nah itu salah gitu. Harusnya berdasarkan kisi-kisi. Nah itu jelas gitu kawan-kawan, argumennya jelas. Kemudian dirangkum argumen ini, pandangan yang berbeda ini ya. Sehingga ditemukan solusi yang terbaik mana di mana. Tentu di sini akan ada irisan. Dari A begini, dari B begini, dari C begini. Nah nanti akan ada irisan kan di sini. Ini kesamaannya, pilihlah itu. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini ya, untuk adanya akal gitu ya kawan-kawan, itu adalah yang B. Begitu kan? Azit. Hidup mantap. Kalau mantap, next soal nomor 3. Sudah ada pembahasan di sini gitu ya. Oke, gak apa-apa lah. Luna nih saudaranya makin kayaknya ya. Luna adalah seorang warga negara yang aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan politik dan sosial di kotanya. Ketika pemerintah setempat mengadakan rapat umum untuk membahas rencana pembangunan daerah, terjadi perbedaan pendapat yang tajam di antara peserta rapat. Dalam situasi seperti ini, sikap Luna sebaiknya lunas. Lunas ini, sorry salah ngetiknya. Siapa yang ngetik? Mang Aki, berarti salah. Mang Aki gitu kan ya, sorry. Sikap Luna sebaiknya memilih untuk bla 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 bla. A. Mengusulkan metode baru untuk menyelesaikan perdebatan secara damai dan konstruktif. B. Menyediakan waktu tambahan untuk setiap peserta rapat menyampaikan pandangan mereka dengan lebih mendalam. C. Mendengarkan sebuah pandangan dengan penuh empati dan memfasilitasi diskusi untuk mencari solusi yang dapat diterima bersama. D. Mengajukan rekomendasi untuk menunda rapat agar semua pihak memiliki waktu untuk merenung dan mempertimbangkan pandangan lain. C. Mendorong setiap anggota rapat untuk menyampaikan pendapat mereka dengan tegas sambil memastikan bahwa semua ide dihargai. Yang mana nih kalau gitu yang paling tepat nih? Oke kawan-kawan ya, kita cek yang A. Mengusulkan metode baru untuk menyelesaikan perdebatan secara damai dan konstruktif. Nah kalau ini sebetulnya meskipun positif, ini positif itu ya.
Tapi ini kurang spesifik tentang bagaimana Luna akan mendengarkan dan memfasilitasi diskusi. Jadi dia tidak menunjukkan adanya upaya untuk mendengarkan perbedaan pendapat gitu kan ya. Dan memfasilitasi diskusi tidak ada, hanya mengusulkan saja gitu. Jadi seolah mementingkan diri sendiri gitu kan. Wrong. Kurang tepat. B. Menyediakan waktu tambahan untuk setiap peserta rapat menyampaikan pandangan mereka dengan lebih mendalam. Nah, ini juga sama nih. Mana ini ya? Yang tajam nih, ada perbedaan pendapat yang tajam, berarti ini tidak segera mencari solusi, dia jadi menunda masalah gitu, menjadikan waktu tambahan itu ya, kecuali kalau tidak ada opsi lain boleh ini dipilih kan. Kenapa? Ini adalah sikap yang baik namun tidak sepenuhnya mencerminkan upaya untuk mencapai solusi bersama gitu, tidak menunjukkan gitu kan di sini, ini kurang baik. C. Mendengarkan semua pandangan dengan penuh empati dan memfasilitasi diskusi untuk mencari solusi yang dapat diterima bersama. Ini bisa jadi nih. Walaupun sebetulnya ini sebagai anggota kan ya. Sebagai anggota, tapi ini agak baik maksudnya gitu, kita perhatikan. Yang D. Mengajukan rekomendasi untuk menunda rapat. Sama ini juga ya, ada kata menunda berarti tidak segera menyelesaikan masalah. Ini mirip dengan yang option B ya. Menunda rapat agar semua pihak memiliki waktu untuk merenung dan memberikan pandangan lain. Ini juga tidak pendekatan positif, tapi mungkin tidak segera menyelesaikan perbedaan pendapat ini. Ini bahaya gitu kan, kurang baik lah, jangan dipilih ini. Yang E. Mendorong setiap peserta rapat untuk menyampaikan pendapat mereka dengan tegas sambil memastikan bahwa semua ide dihargai. Nah, ini juga sikap positif, tetapi tidak mencerminkan upaya sistematis untuk mencapai kesepakatan gitu. Kenapa? Apalagi di sini sambil memastikan bahwa semua ide dihargai. Nah, kita kan sulit gitu untuk bagaimana untuk mengakali kalau kita posisinya sebagai ketua, boleh gitu ya disampaikan seperti itu bahwa kita harus menghargai perbedaan pendapat, ide-ide yang berbeda harus kita hargai. Nah, sepertinya di sini yang paling cocok itu adalah yang B, C kawan-kawan ya. Jadi mendengarkan, kenapa? Karena di sini ada sikap positif. Bukan C, sorry. Betul C ya. Sorry. Pakai kok kurang ngopi nih kayak gini kan. Di sini itu ada upaya untuk mencerminkan sikap positif yang mencerminkan partisipasi yang aktif dan penyelesaian konflik yang inklusif kawan-kawan di sini. Ya. Nah, mendengarkan semua pandangan dengan penuh empati gitu kan, kita sebagai anggota didengarkan gitu, dan memfasilitasi diskusi untuk mencapai solusi yang dapat mencari solusi dan memfasilitasi diskusi untuk mencari solusi yang dapat diterima bersama itu. Kita sampaikan nih, mendengarkan dulu ya perbedaan pendapat dari si A, didengarkan, dapat si B, dapat si C gitu dengan dengan penuh empati ya. Kemudian nah dari sini kita sampaikan bahwa menurut A bagus, misalkan sampaikan, karena kita fasilitasi diskusi untuk mencari solusi bersama. Kalau yang saya dengarkan gitu ya tadi dari apa yang disampaikan oleh A, menurut bukunya A, menurut bukunya S misalkan ya gitu ya, memang benar gitu apa yang disampaikan A gitu, kita jelaskan argumennya. Kalau saya menyimak dari apa yang disampaikan B dan saya pertentangkan dengan ide yang ada menurut buku ini, gitu. Kemudian C juga sama. Nah, nanti akan mengkerucut ya. Tapi dari semua ini gitu kita akan menemukan sebuah solusi. Nah, irisan tadi ya. Jadi kita fasilitasi diskusinya sehingga nanti akan terselesaikan masalahnya gitu ya kawan-kawan. Akan kita berupaya untuk mencari solusi yang dapat diterima bersama gitu kan kawan. Nah, soal ini berkaitan dengan nasionalisme kewarganegaraan, mengedepankan partisipasi aktif rakyat dalam politik negara. sorry. Ini berarti warga negara merasa memiliki tanggung jawab untuk terlibat. Jadi walaupun kita sebagai anggota, tapi kita sebagai warga negara memiliki tanggung jawab ya. Merasa memiliki tanggung jawab untuk terlibat dalam proses politik dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan bersama gitu. Dalam situasi rapat umum dengan perbedaan pendapat, mendengarkan dengan empati dan mengajak diskusi untuk mencari solusi bersama mencerminkan sikap partisipasi dan menghargai proses demokrasi. Gitu kawan-kawan. Itu alasan kenapa jawaban C paling tepat. Gitu kawan. That's it. Ida berap, isi mantap. Kalau mantap, next one number 4. Number 4 di sini. Ya. Di sini sudah nama saya jadi jauh dibutuh susru gitu. Selalu bisa lagi semuanya sebaik solution berapa? Iya betul. Biasa sudah sih gitu kan ya. Sahrina, ini mungkin adiknya Sahrini. Itu kan ya. Adalah seorang warga negara yang taat beragama dan aktif dalam kegiatan sosial berbasis agama di lingkungannya.
Suatu hari terjadi bencana alam yang menyebabkan banyak warga kehilangan tempat tinggal dan membutuhkan bantuan. Organisasi keagamaan setempat Sahrina bergabung memutuskan untuk mengadakan kegiatan bakti sosial besar-besaran. Nah, sikap Sahrina yang paling tepat yang mencerminkan nasionalisme agama adalah bla bla bla. Oh, ternyata ini nasionalisme agama, kawan-kawan sudah diberitahu di sini ya. Diberitahu gitu kan ya. Gitu. Menyumbangkan sebagian besar hartanya untuk membantu korban bencana dan mendoakan mereka di rumah. Wih, kalimatnya positif semua kawan ya. B. Mengajak seluruh anggota komunitas untuk bersama-sama menyumbang dan berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial. C. Mengkritik cara organisasi mengatur bakti sosial tetapi tetap ikut serta dalam kegiatan. Nah, D. Menyumbangkan uang secara anonim. Wih, ikhlas berarti ya. Dan mengirimkan pesan dukungan kepada korban melalui media sosial. E. Menyumbangkan sebagian kecil hartanya dan membantu dalam persiapan logistik kegiatan bakti sosial. Ini agak sulit nih kawan-kawan pilihannya ya. Kecuali mungkin yang C yang mengkritik dulu nih. Ada kurang baik ya, ada kalimat negatifnya. Oke, kita bahas satu persatu kawan-kawan. Mulai dari A ya. Nah, ini kawan-kawan nih, nasionalisme agama. Ya, jadi kalau di sini kita harus mengedepankan agama sebagai perekat utama. Ya, jadi walaupun kita kedepankan agama, tapi mengedepan agamanya sebagai perekat utama itu. Ya, mengikat masyarakat dalam suatu negara. Gitu, bukan jadi dasar perbedaan gitu kan, kawan. Partisipasi aktif dalam kegiatan sosial yang berbasis agama menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai agama, kawan-kawan. Solidaritas dan kepedulian terhadap sesama. Sikap ini mencerminkan usaha untuk mempraktikkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Ya, kita mencerminkan usaha untuk mempraktikkan ajaran agama. Karena agama itu kan tadi seperti Maki sampaikan, dia mengajarkan kebaikan gitu kan, kawan. Ya, tidak untuk mengajarkan permusuhan, kan tidak ada kan, kawan. Agama yang mengajarkan permusuhan, tapi kita harus bersatu kan, kawan, walaupun berbeda gitu. Keyakinan pun kita berbeda, tetap kita harus bersatu. Nah, kita cek dari A. Menyumbangkan sebagian besar hartanya untuk membantu korban bencana dan mendoakan mereka di rumah. Nah, ini dia positif, tapi opsi ini mungkin kurang spesifik tentang bagaimana Sahrina ini ya. Menyumbangkan sorry ini. Nah, ini menyumbangkan sebagian besar hartanya untuk membantu korban bencana dan mendoakan mereka di rumah. Nah, ini sebetulnya sikap ini menunjukkan kontribusi yang besar gitu ya, karena sudah berupaya untuk menyumbangkan sebagian hartanya gitu untuk membantu korban bencana dan mendoakan mereka di rumah. Tapi ini kurang partisipasi aktif di lapangan, jadi kurang aktif gitu ya. Jadi di sini kan diharapkan partisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Kalau ini hanya di rumah gitu kan, kawan. Walaupun nanti ini bagus sebetulnya kawan-kawan, tapi kalau ada pilihannya lebih bagus, kenapa tidak gitu kan ya. Jadi jangan dulu pilih gitu. Yang B, mengajak seluruh anggota komunitas untuk bersama-sama menyumbang dan berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial. Ini juga mencerminkan nasionalisme agama karena menunjukkan partisipasi aktif. Nah, ini gitu ya. Mengajak ada upaya atau partisipasi seluruh anggota komunitas untuk bersama-sama menyumbang dan berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial. Tuh, ada turun ke lapangan gitu ya, sama actionnya gitu kan, bukan hanya ide gitu ya. Ini juga ada ide action ya, menyumbangkan hartanya, tapi tidak turun ke lapangan. Tapi ini boleh dipilih kalau tidak ada opsi yang lebih baik gitu maksudnya, maksud Maki ya. Yang C ini mengkritik nih kawan-kawan, ada kata mengkritik cara organisasi mengatur bakti sosial tetapi ikut serta dalam kegiatan. Ini bagus gitu kawan-kawan, tapi ini mencerminkan ketidakpuasan dan kontribusi yang setengah hati. Jadi ada perasaan setengah hati gitu kawan-kawan ya, kukulutus kalau bahasa Inggrisnya itu ya. Terus what is meaning, jadi kita kerja tapi ya kukulutus, bla 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 gitu, mengomentari cara kebakti sosialnya itu. Ini kurang baik, ini jadi wrong, ini jelas ini ya. Yang D, menyumbangkan uang secara anonim. Nah, ini bagus, ikhlas ya. Oke, dan mengirimkan pesan dukungan kepada korban melalui media sosial. Tapi ini kurang partisipasi aktif juga, turun di lapangan gitu ya. Hanya mengirimkan pesan dukungan kepada korban. Korban belum sempat buka WA gitu kan, kalau ada bencana gitu kan aja. Belum nggak mana sempat buka Instagram gitu dan lain sebagainya, apalagi YouTube gitu kan ya. Karena lagi duka gitu kan ya, lagi ada musibah kan seperti itu. Jadi ini kurang baik juga.
Yang E, menyumbangkan sebagian kecil hartanya dan membantu dalam persiapan logistik kegiatan bakti sosial. Ini juga menunjukkan kontribusi yang baik, tetapi mungkin tidak seaktif berpartisipasi langsung dalam kegiatan sosialnya. Jadi yang paling tepat itu berarti yang B ya. Kita ajak seluruh anggota komunitas untuk bersama-sama menyumbang. Selain menyumbang juga turun ke lapangan berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial. Berarti kalau begitu jawaban yang tepat yang B. Begitu kan? Asik. Idap-idap, ijiman top. Kalau mantap, next. Soal nomor 5 nih. Ya, nomor 5 ya. Nomor 5. Di sini sudah saya semesta. Namun apa pesan di video dibutuh susro gitu ya. Selalu hidup selagi sebil. Pus solusin berapa? Iya betul. Ya sudah sih gitu kan ya. Soalnya kayak gini coba Achilles adalah anggota komunitas etnis yang aktif dalam mempromosikan budaya tradisionalnya di kota tempat tinggalnya. Aduh, sorry. Ketika ada rencana untuk merayakan festival budaya di kota yang melibatkan berbagai kelompok etnis, Akil mendapati bahwa beberapa kelompok memiliki pandangan yang berbeda mengenai pengorganisasian acara tersebut. Sikap Akil yang paling tepat dalam menghadapi permasalahan ini adalah bla bla bla. Berarti kita harus kenalan dulu dengan Mang Akil gitu kawan ya. Gitu kan ya. Oke, karena tidak memungkinkan untuk berkenalan dengan Akil, berarti harus kita pilih satu di antara 5 kan ya. A, mengusulkan penambahan elemen budaya etnisnya ke dalam festival untuk memperkaya acara. Wih, keren kan ya. Dengan harapan meningkatkan apresiasi terhadap budaya etnisnya. B, menyusun proposal untuk menampilkan budaya etnisnya secara eksklusif dalam festival sebagai bentuk perayaan tradisi dan identitas etnisnya. C, mempelajari dan menghormati berbagai budaya yang terlibat serta berupaya menciptakan pengaturan acara yang merayakan keragaman budaya semua kelompok etnis. D, menyumbangkan waktu dan tenaga untuk membantu mempromosikan festival sambil menekankan pentingnya budaya etnisnya dalam setiap kesempatan. E, menyusun rencana terperinci untuk melibatkan semua kelompok etnis dalam perayaan dan menyoroti kontribusi setiap budaya secara setara. Nah, ini kawan-kawan nasionalisme etnis. Jadi menekankan pentingnya budaya dan etnis sebagai bahan integral dari identitas masyarakat gitu. Dalam konteks merayakan festival budaya yang melibatkan berbagai kelompok etnis, sikap yang terbaik adalah menghormati dan mempelajari budaya lain gitu. Serta berupaya untuk menciptakan acara yang mencerminkan keragaman budaya. Jadi mengakomodir semuanya gitu kan kawan. Keragaman budaya itu. Sikap ini menunjukkan penghargaan terhadap semua budaya yang terlibat dan upaya menciptakan acara yang inklusif gitu. Oke, kita cek option yang A ya. Mengusulkan penambahan elemen budaya etnisnya ke dalam festival untuk memperkaya acara dengan harapan meningkatkan apresiasi terhadap budaya etnisnya. Ini di sini ada upaya untuk kayak memaksakan kehendak di sini, meningkatkan apresiasi terhadap budaya etnisnya. Nah, ini kurang ikhlas berarti kalau gini kawan-kawan ya. Jadi meskipun positif, opsi ini bisa menimbulkan ketidaknyamanan ya jika tidak memperhitungkan budaya lain secara seimbang. Nah, ini menimbulkan ketidaknyamanan. Jadi yang lain nanti merasa tidak nyaman gitu, termasuk kitanya juga sebetulnya tidak nyaman kawan-kawan ya, karena ada upaya untuk menonjolkan budaya etnis kita gitu kan, kayak memaksakan kehendak gitu maksudnya ya. Jadi ini kurang tepat. B, menyusun proposal untuk menampilkan budaya etnisnya tuh sama-sama nih secara eksklusif tuh dalam festival sebagai bentuk perayaan tradisi dan identitas etnisnya. Ada kata ini kayak tadi itu memaksakan gitu ya, kayak kurang ikhlas gitu kan. Jadi ini mencerminkan penghargaan terhadap budaya sendiri tapi tidak menunjukkan inklusivitas terhadap budaya lain gitu kan. Kalau ini kurang juga ini. C, mempelajari, nah ini dia, dan menghormati berbagai budaya yang terlibat serta berupaya menciptakan pengaturan acara yang merayakan keragaman budaya semua kelompok etnis. Jadi diakomodir gitu semua. Pelajari dulu, kemudian dengan menghormati ya gitu. Pelajari dan menghormati, berarti dihormati, dipelajari gitu budaya yang terlibat serta berupaya untuk bagaimana bisa mengatur acara yang mengakomodir keragaman budaya itu kawan-kawan. Ini ya sikap yang menciptakan inklusif dan menghargai semua budaya kalau begini kawan-kawan ya, sejalan dengan prinsip nasionalisme etnis tadi ya, yang menghargai keragaman. Mana tadi di sini menghargai keragaman. Nah, ini mencerminkan keragaman budaya gitu. Jadi yang paling tepat ya C ya. C, ini kurang bagus nih, simpan dulu. D, menyumbangkan waktu dan tenaga untuk membantu mempromosikan festival sambil menekankan pentingnya budaya etnisnya. Ini juga ada katanya dalam setiap kesempatan. Yang E, menyusun rencana terperinci untuk melibatkan semua kelompok etnis dalam perayaan dengan menyoroti kontribusi setiap budaya secara setara. Nah, ya, kalau yang E meskipun positif, opsi ini
berlebihan jika dibandingkan dengan upaya yang lebih sederhana untuk menghargai keragaman secara praktis aja gitu kawan-kawan ya. Agak lebay gitu kan ya. Maksudnya rencana terperinci untuk melibatkan semua kelompok etnis dalam perayaan dengan menyoroti kontribusi setiap budaya secara setara. Ini itu dicoroti gitu, apa sih kontribusinya gitu secara setara berat gitu kawan-kawan. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang C begitu kan. Understand? Ya benar. Izin mantap. Kalau mantap next soal nomor berikutnya. Oh ternyata sudah habis kawan-kawan. Gitu kan, alhamdulillah ya. Oke kan barangkali ini saja dulu yang bisa diberikan dalam kesempatan ini untuk part 19-nya gitu. Alhamdulillah Maki sudah masuk di soal TWK terbaru. Ini tanda bahwa Maki ke depan akan semakin fokus di soal-soal terbarunya yang disesuaikan dengan konteks terkini tentunya kawan-kawan ya, karena Maki sudah mendapatkan masukan karena Maki suka dimasuki gitu ya kawan. Dan insya Allah nanti ke depan Maki juga akan bahaskan soal bela negara, kemudian apalagi yang sesuai, pokoknya sesuai dengan kisi-kisi Menpan RB ini dan baru gitu kan, dan mungkin nanti akan hadir juga TWK terbarunya kepada kawan-kawan menunggu beberapa saat lagi setelah video ini tayang. Jika ada yang mau disusulkan silakan kawan-kawan tinggalkan pesan di kolom komentar. Jika ada kawan-kawan yang mau dibuatkan soal tertentu berkaitan ada soal tertentu seperti tadi, Maki tolong buatkan nih soal-soalnya yang pendek, jawabannya mirip-mirip seperti itu. Nah Maki buatkan kan gitu. Silakan kawan-kawan juga tinggalkan pesannya. Kalau misalkan mau dibahas soal tiu misalkan ya, ada soal apa bagus, silakan ditinggalkan pesan di kolom komentar. Nanti kalau ada waktu mungkin Maki akan bahas satu persatu. Oke kawan-kawan, barangkali judul ini mudah-mudahan bermanfaat, dan kawan-kawan jangan lupa dari samping kita maksimalkan usaha, kawan-kawan juga jangan lupa untuk masih kawannya dengan doa, karena arti usaha tanpa doa itu sama dengan sombong, tapi berdoa tanpa usaha itu sama dengan bohong. Antara usaha dan doa itu kan harus dibangkan dulu juga perjuangan dan doa gitu kan. Kita tinggal persiapan penting menjadi sirik berkatu.